Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amini dari Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai epidemiologi perilaku. Apa sih itu epidemiologi perilaku? Jadi, epidemiologi perilaku adalah ilmu yang mempelajari tentang kecenderungan, distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan yang timbul akibat perilaku yang tidak baik. Ada 3 komponen dalam perilaku. Yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan. Di dalam perilaku pemeliharaan kesehatan ini menyangkut mengenai perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit apabila sakit. Kemudian yang kedua, perilaku peningkatan kesehatan, dan yang ketiga, perilaku gizi. Dan komponen perilaku yang kedua, yaitu perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam perilaku ini menyangkut mengenai upaya seseorang pada saat menderita penyakit atau kecelakaan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu perilaku kesehatan lingkungan. Jadi di dalam perilaku kesehatan lingkungan ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang merespon lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Kemudian ada manfaat dan kegunaan epidemiologi perilaku. Yang pertama, menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, mengkaji risiko dan menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, membantu melakukan diagnosa perilaku dalam masyarakat. Kemudian manfaat yang keempat yaitu pengkajian, evaluasi, dan penentuan masalah kesehatan dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, melengkapi gambaran klinis suatu masalah kesehatan. Dan yang keenam yaitu identifikasi sindroma atau kumpulan gejala masalah kesehatan dalam masyarakat. Nah, kemudian manajemen riset epidemiologi perilaku. Diagnosis epidemiologi perilaku adalah menentukan suatu keadaan masyarakat yang diakibatkan oleh masalah kesehatan dan non kesehatan yang berasal dari perilaku maupun non perilaku. Tujuan dari epidemiologi perilaku ini, yang pertama, mengamati hubungan perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan yang terjadi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan. Kemudian yang terakhir, menentukan prioritas terhadap faktor-faktor perilaku yang dapat diubah untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan. Adapun tahap-tahap diagnosis perilaku. Yang pertama, membedakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor perilaku dan yang non perilaku. Kemudian yang kedua, mengembangkan faktor perilaku yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga, tingkat perilaku dalam terminologi kepentingan. Ada teori diagnosis perilaku. Teori diagnosis perilaku ini ada 3. Yang pertama, predisposing faktor. Predisposing faktor ini adalah faktor yang melatar belakangi perubahan perilaku, menyediakan pemikiran rasional atau motivasi terhadap perilaku. Contohnya itu seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, enabling faktor. Nah, enabling faktor ini adalah faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku individu ataupun organisasi terhadap tindakan atau keterampilannya. Contohnya itu seperti ketersediaan, prioritas, dan komite masyarakat dan pemerintah. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu pendorong atau penguat. Nah, faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku itu seperti pemberian penghargaan atau insentif untuk ketekunan dan pengulangan perilaku. Nah, kemudian menurut Skinner itu perilaku dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama covert behavior atau perilaku tertutup, di mana covert behavior ini adalah perilaku atau karakter seseorang yang tidak bisa
berkomunikasi dengan orang lain dan tidak bisa memberi respon yang baik dan masih belum dapat diamati. Kemudian perilaku yang kedua itu over behavior, yaitu perilaku terbuka. Nah, perilaku terbuka ini atau over behavior ini adalah perilaku seseorang yang memberi respon dengan baik dan jujur serta terbuka dan kemudian bisa diamati. Itulah tadi materi yang